Shalom, ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Sebelum saya akan menyampaikan akan kabar baik ini, seperti biasanya saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu pada saat ini, di mana pada saat ini Tuhan lagi boleh mempercayakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan kabar baik ini. Sebelumnya Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu dengan salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bercahaya di antara kami semua, terlebih yang menyaksikan akan kabar baik ini. Terima kasih banyak kepada surga, dan juga berkati setiap pendengar, setiap yang menyaksikan, sehingga mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya banggakan, yang saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Puji Tuhan, saudara-saudara, melihat dari pembacaan kita pada saat ini, tentu saja kita semua tidak ingin memiliki musuh, ya. Karena musuh itu selalu menghendaki agar supaya kita itu mendapatkan celaka, ya. Karena musuh itu akan membuat kita ini terancam. Pokoknya hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbahaya itulah akan mereka lakukan dalam kehidupan kita. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Sedapat-dapat mungkin ya kita harus berusaha supaya kita tidak memiliki musuh di dalam kehidupan kita. Karena juga musuh ini sangat banyak, ya. Musuh itu sangat banyak dan sangat kuat. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Mazmur, ya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-69 ayatnya yang ke-5, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Jadi musuh ini sangat banyak, ya, seperti rambut di kepala, kata pemazmur ini. Jadi kita memang sedapat mungkin kita harus berusaha agar supaya kita harus berbuat yang baik. Kita harus tetap selalu menjaga akan keberadaan kehidupan kita di dalam kita bersikap, dalam kita berbicara dan kita berpikir, sehingga sedapat mungkin kita tidak akan dapat menimbulkan gesekan di antara satu dengan yang lain. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini adalah menurut Paulus ini, bahwa justru musuh yang sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi Paulus menyebutkan bahwa di dalam ayat yang ke-21 bahwa jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu sudah ada padaku. Jadi sesungguhnya yang musuh utama ada bersemayam atau berada di dalam diri kita sendiri.
Makanya judul khotbah pada saat ini saya memberi judul Musuhku adalah diriku. Ya. Musuhku adalah diriku. Karena Paulus katakan bahwa sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Jadi sesungguhnya memang di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ini memang ada tiga unsur yang berjuang, bertarung di dalam diri kita. Pertama adalah tentu saja diri kita sendiri, di mana di dalam diri kita ini ada hati, ya, yang senantiasa dapat mengontrol akan kemauan kehendak kita, pikiran kita, sehingga kehendak kemauan atau pikiran kita, mulut kita, mata kita itu dapat dikontrol oleh hati, tergantung kemana arahnya, mau ke negatif atau ke positif, mau mengarahkan diri kepada yang jahat atau yang baik. Kemudian ada roh jahat, ya, iblis. Nah, iblis ini memang sangat terkait langsung dengan kehidupan kita. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, tergantung kita mau mengarahkan kemana akan hati kita, kehidupan diri kita. Apakah kita mengarahkan kepada kuasa Roh Kudus atau kepada kuasa kegelapan. Dan tentu saja yang ketiga adalah Roh Kudus, yaitu kuasa Allah Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa akan juga membentengi akan keberadaan kehidupan kita apabila kita menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita kepada kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, itu kuasa Roh Kudus. Sehingga ketiga unsur ini akan terus bertarung di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi penentu di dalam keberadaan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kenapa hati kita ini akan harus dijaga? Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hati inilah yang menjadi pusat atau sentral dari pikiran, kehendak kita, tutur kata kita, tindakan kita, telinga kita. Sehingga hati yang akan memerintah, yang akan menggerakkan, akan respon, apakah kita meresponi suatu hal yang baik atau yang buruk. Jadi Paulus mendapati bahwa memang dia akui bahwa memang kekuatan atau musuh yang ada di dalam dirinya ini memang sangatlah hebat pengaruhnya. Sehingga dia berkata bahwa aku menghendaki berbuat apa yang baik, akan tetapi yang jahat itu sudah ada padaku. Memang kadangkala di dalam keberadaan hidup kita, ya, memang kita seringkali diperhadapkan dengan sesuatu yang ingin kita lakukan. Tentu saja lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi ketika itu kita akan melakukannya atau menjalankan akan satu hal yang baik itu, kadangkala memang ada juga perasaan yang sedapat mungkin kita membatalkan. Jadi ada suara hati yang lain yang senantiasa membatalkan rencana baik kita. Ya, apakah dengan dia memasukkan rasa tidak percaya diri, dia memasukkan akan keinginan hati yang pesimis, tidak percaya diri, atau sesuatu hal yang penuh dengan kelemahan-kelemahan, ya, sehingga niat hati tadi yang baik itu menjadi terpending, atau bisa saja kita tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya, di dalam Matius pasalnya yang ke
26 ya, ayat 41 itu kalau nggak salah, ketika murid-murid Yesus tertidur di Taman Getsemani, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa engkau tidak dapat berjaga-jaga hanya dalam 1 jam. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi memang sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa memang kedagingan kita itu sangat lemah. Tetapi Roh Kudus, Roh yang di dalam kita ini akan terus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa dimampukan untuk menghadapi akan musuh kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan juga kemudian memang ketika kita membuka celah kepada musuh kita, maka musuh kita ini akan dengan cepat dan dengan segera, ya, akan melakukan pengerusakan, akan terjadi destruksi iman, destruksi moral di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi pencuri itu hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi kita harus mewaspadai, ya. Kita harus mewaspadai akan hal itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa, ya, pakaikanlah 7 selengkap senjata Allah, ya. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, bahwa sangat jelas sekali di situ bahwa kita harus memperlengkapi diri kita, ya, memperlengkapi diri kita agar supaya kita terproteksi, ya, entah dari diri kita sendiri maupun dari pihak luar, yaitu roh-roh kegelapan atau kuasa kegelapan yang akan senantiasa memporak-poranda akan iman kita atau keberadaan kehidupan kita. Sehingga disebutkan bahwa di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke 11 bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Kalau kita lompat di dalam ayatnya yang ke 15 ya, ada 14 bahwa jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong selamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan ucapan syukur, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita diperintahkan agar supaya kita mengenakan akan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa kita harus berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah di dalam doa kita, ya. Memang seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa di dalam diri kita ini ada musuh yang sangat kuat, ya. Karena musuh inilah yang akan mencondongkan akan pikiran hati kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena memang iblis menghendaki agar supaya kita berbuat hal-hal yang jahat, ya. Iblis menyerang tubuh jiwa roh kita. Iblis menyerang tubuh, iblis menyerang roh, iblis menyerang jiwa kita. Iblis seringkali juga menyerang tubuh kita lewat penyakit. Sehingga dengan penyakit ini kita tidak berdaya. Kita tidak bisa dapat melakukan aktivitas. Kita tidak akan bisa dapat melakukan pelayanan. Karena iblis tahu bahwa tempat-tempat strategis atau tempat-tempat mematikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, itu dia sangat tahu persis, ya. Masing-masing pribadi kita, iblis sangat tahu kelemahan-kelemahan kita, sehingga dia lebih mengutamakan untuk menyerang kelemahan kita dulu, ya.
kejahatan apa yang lebih banyak kita lakukan, yang seringkali kita langgar atau kita perbuat, itulah yang dia akan terus menyerang itu. Sehingga kita diperhamba dengan kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tetapi firman Tuhan katakan di dalam pembacaan kita tadi di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, bahwa kita terus berjaga-jaga di dalam doa. Ya, kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan 7 perlengkapan senjata Allah. Kita tetap terus menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu lewat doa tadi yang sudah disebutkan. Berdoalah senantiasa. Ya, di bagian lain menyebutkan bahwa hendaklah engkau jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jadi kita terus berdoa dengan tidak berkeputusan. Kita harus terus meminta tolong kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan untuk supaya kita bisa dapat mengalahkan akan diri kita sendiri. Memang diri kita sendiri inilah memang akan terus menerus ya memperdayai akan kehidupan kita. Karena di dalam diri kita seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa ketika hati kita ya kita buka peluang atau kita mencondongkan terhadap hal-hal yang jahat, maka di sana iblis atau kuasa kegelapan akan segera mengambil alih akan keberadaan hidup kita, mengambil alih akan hati kita, sehingga hati kita ini penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, dengan amarah, ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 20, bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Bukan apa yang dari dalam yang akan menajiskan orang, tetapi dari dalam diri kita lah yang akan menajiskan. Karena dalam diri kita ini keluar kata-kata, kata firman Tuhan, keluar kata-kata serapah, kata-kata hujat, ya, perkataan-perkataan yang menyakitkan akan perasaan hati orang lain sehingga orang lain terluka. Itulah musuh kita yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Akan tetapi semuanya itu dapat dipatahkan, semuanya itu akan dapat ditaklukkan asalkan kita menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-11 disebutkan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Pemazmur katakan bahwa untuk meredam, untuk mentaklukkan akan musuh yang ada dalam diri kita, maka dia berkata bahwa di dalam hati ini aku menyimpan janjimu. Janji itu adalah firman Tuhan, kebenaran daripada Tuhan. Sehingga ketika kebenaran ini yang adalah merupakan suatu senjata Allah, yaitu pedang roh, ya, pedang firman, maka pedang ini yang berbicara tentang kekuatan ini akan terus dapat menghancurkan atau dapat memutuskan akan rantai dosa yang mengikat akan hati kita. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan juga menerangi hati kita. Sehingga hati kita ini terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus dapat mengendalikan akan hati kita, sehingga yang ada dalam hati kita ini adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik. Karena di dalam hati kita ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa di dalam hati ini tersimpan suatu respon atau tindakan. Apakah kita akan meresponinya secara baik atau tidak baik? Apakah kita akan mencondongkan kepada hal yang positif atau yang negatif? Atau kita memberikan hati kita, membuka peluang hati kita kepada kuasa kegelapan, atau kita membuka peluang atau membuka hati kita kepada Tuhan. Jadi musuh inilah yang harus kita terus perangi, ya.
musuhku adalah diriku sendiri, ya. Jadi kita harus terus bertarung, bergumul, karena seperti yang terjadi di dalam kisah tentang Kain, ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ke 7. Ketika Kain menjadi panas hati dan dia membunuh akan saudaranya Habel, sehingga Allah mendatangi dia dan berkata bahwa, "Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah dengan berbuat baik? Apakah hatimu..." disebutkan di sana bahwa mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan bisa berbuat baik sehingga engkau melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap saudaranya Habel? Sehingga Allah berkata bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, engkau harus berkuasa atasnya. Dan juga banyak contoh-contoh lain yang ada di dalam firman Tuhan yang mengingatkan agar supaya kita tetap terus waspada, kita tetap terus menjaga hati kita harus menjaga akan keberadaan kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita. Kita menjaga pikiran, perkataan, mata kita, telinga kita, sehingga kita benar-benar bisa terproteksi. Kita bisa dapat bertahan menghadapi akan serangan dari dalam diri kita sendiri. Dan juga di dalam firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bahwa karena dosalah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya, sehingga doa kita tidak didengar, ya. Firman Tuhan katakan bahwa pendengaran Tuhan bukan kurang tajam sehingga dia tidak mendengar doa kita, atau tangan Tuhan tidak kurang panjang sehingga dia tidak bisa dapat menjangkau kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Sehingga kita harus terus berusaha untuk sedapat mungkin, ya. Kita harus menjaga akan diri kita. Kita terus menyerahkan akan hidup kita, hati kita, supaya terus dituntun oleh terang kebenaran akan firman Tuhan. Dosa juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Yohanes 20 ayat 23. Ya, karena kita ingin terus membangun hubungan relasi yang baik kita dengan sesama kita. Karena itulah menjadi suatu perintah bahwa hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Seperti khotbah yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu itu, bahwa kita harus mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Karena itulah merupakan suatu perintah yang agung yang harus kita laksanakan. Dan dengan demikian kita bisa terus dapat menjaga akan diri kita. Kita akan terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala godaan, segala cobaan. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau menjadi sama seperti dunia ini, tapi ubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan juga katakan bahwa janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya, karena di dalam dunia ini adalah kesombongan, ya, keinginan mata, dan juga keinginan daging, keinginan tubuh. Karena semuanya itu tidak akan berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Jadi kita terus harus berusaha untuk supaya kita terus dapat memberikan teladan, memberikan contoh
yang baik kepada sesama kita, terutama di hadapan Tuhan. Karena diri kita inilah yang akan dilihat oleh banyak orang. Orang akan melihat siapa kita. Akan tetapi kalau kehidupan kita hanya dapat mencelakai orang lain, hanya membuat orang lain itu menjadi kecewa, menjadi sedih karena tingkah laku kita, maka itu sangatlah disayangkan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikuti teladan Yesus Kristus, yang terus menerapkan kasih. Ada suatu hukum yang mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya saat ini. Sehingga dengan demikian kita akan menebarkan keharuman Kristus di mana-mana, sehingga orang-orang akan memuji kepada Tuhan Yesus Kristus, akan memuliakan Tuhan, akan menjadi berkat, karena mereka melihat akan cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang betul-betul mengikuti teladan Kristus. Akan tetapi bagaimana itu bisa terjadi apabila kita tidak mampu untuk mengelola, mengatur akan cara hidup kita, terutama seperti pokok pembahasan kita pada saat ini, yaitu kita berperang melawan diri kita sendiri, bertarung melawan diri kita sendiri, melawan egois, melawan keangkuhan di dalam diri kita sendiri, melawan segala ambisi di dalam diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar terus mencerminkan akan murid Kristus, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga kita kita bisa dapat mempengaruhi, dapat membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi ketika perbuatan kita sebaliknya, atau kita tidak dapat mampu mencerminkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, maka firman Tuhan katakan, ya, kita akan tertolak. Kita akan tertolak, kita tidak akan pernah diterima di mana-mana. Orang akan mencelah akan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa, ya, kita terus memperlengkapi diri kita dengan 7 perlengkapan senjata Allah, yaitu di mana kita harus setia untuk melayani, memberi kerelaan hati untuk pergi memberitakan Injil. Ya, kita juga harus setia untuk datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Kita juga terus harus memiliki akan rumah doa di dalam kehidupan kita, sehingga dengan doa inilah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita saat-saat ini. Memang keberadaan hidup kita saat ini, tentu saja kita terus diperhadapkan dengan tekanan di mana-mana. Ya, kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Kita diperhadapkan dengan ancaman-ancaman, sehingga kita membuat iman kita menjadi goyah, sehingga kekhawatiran dan juga tidak percaya diri dan juga hal-hal yang tidak menyemangati diri kita sendiri, itulah yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak terus-menerus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kita kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan dapat mengatur, mengendalikan. Tetapi kalau kita hanya mengikuti akan hati dan pikiran kita, mengikuti kehendak diri kita sendiri, maka kita pasti akan menyimpang, kita akan tersesat. Firman Tuhan katakan kita pasti akan terjatuh, dan kita akan terperosok di dalam jerat dunia ini, sehingga kita tidak bangkit menjadi seorang pemenang.
Akan tetapi yang ada adalah kita terus mengalami kegagalan. Pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah meningkat, tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa kita harus bertarung, kita harus berjuang, ya. Sehingga disebutkan di sana, kalau kita baca dari ayat pembahasan kita dalam Roma tadi pasal 7, ayatnya yang ke-19 sampai 21, dan kita lompat di ayat 23, Paulus katakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Tetapi ayat 25 ayat berkata bahwa syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, karena dialah yang melepaskan dari jerat dan ikatan musuh atau dosa yang ada dalam diri dia. Oleh sebab itu saya percaya juga saya dan saudara pasti akan dilepaskan, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes pasal 20, Yohanes pasalnya yang 1 Yohanes pasal 3 yang ke-8, kita bacakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Disebutkan di sana bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi iblis akan ditaklukkan, karena firman Tuhan katakan bahwa ia akan membinasakan akan perbuatan-perbuatan iblis itu, sehingga kita terlepas, kita dimenangkan, dipatahkan, bahkan pun diperkuat juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 disebutkan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah mentaati dengan sabar waktu Nuh yang sedang persiapan bahteranya, di mana hanya sedikit di depan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dan juga disebutkan di dalam Roma pasal 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14 disebutkan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, melainkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita terus harus berpaut dan menyerahkan akan hati kita, diri kita sendiri, agar supaya Tuhan ikut berperang. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa engkau hanya melihat saja, Allah akan berperang dan mengalahkan musuh-musuh kita, termasuk musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat Allah, agar supaya kita harus menjaga akan hati kita, menjaga keberadaan hidup kita, supaya kita boleh berkenan dan berlayak kepada Tuhan. Sehingga kita akan terus diberikan kemenangan, kita terus akan berhasil dan beruntung di dalam perjalanan hidup kita, asalkan kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.